Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Biro Pemerintahan, Porda, dan Kepala Biro Kerjasama, anggota Forum MPU. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah yang tergabung di dalam Forum MPU. Yang saya hormati Bapak Sekretaris MPU, itu Bapak Direktur Eksekutif Sekber MPU, Bapak Suwarno, yang telah mendampingi pertemuan atau rapat koordinasi ini sejak awal sampai dengan hari ini. Terima kasih Pak Suwarno. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya banggakan, baik yang hadir secara offline maupun online. Rapat gabungan anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang ke-22 yang telah dilaksanakan di Mataram sejak tanggal 23 dan berakhir pada hari ini pada tanggal 25 November tahun 2022 telah dapat kita laksanakan dengan lancar dan dengan hasil nantinya akan dilaporkan oleh Bapak Suwarno. Dan selanjutnya tentunya nanti mohon perkenan Bapak Asisten untuk memberikan sambutan, arahan sekaligus menutup acara rapat bersama Forum Kerjasama Daerah yang tergabung dalam Mitra Praja Utama ini. Saya kira saya serahkan kepada Bapak Suwarno selaku Direktur Eksekutif Sekretaris Bersama MPU untuk menyampaikan rumusan-rumusan yang telah kita hasilkan. Saya persilakan. Terima kasih yang Pak Karo Pemerintahan dan Pemprov Nusa Tenggara Barat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua, Om Swastiastu, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan Pemprov Nusa Tenggara Barat beserta jajaran yang hadir, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah beserta rapat atau yang mewakili baik secara online maupun secara offline, Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan nama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan baik ini saya akan melaporkan hasil kerja kita selama 3 hari sejak tanggal 23 hingga tanggal 25 November 2022. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari terakhir kita berkumpul dalam ruang virtual dalam rangka menyusun program rencana aksi yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama OPD yang telah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Ada 12 PKS perjanjian kerjasama yang kita coba untuk wujudkan dalam bentuk rencana aksi yang pembahasannya dilakukan secara virtual. 12 perjanjian kerjasama itu dimaksud adalah 1. PKS nomor 80 2018 tentang penanganan bersama warga binaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditandatangani oleh Dinas Sosial Provinsi anggota MPU.
Yang kedua, PKS nomor 83 2019 tentang penguatan budaya masyarakat tangguh bencana yang ditandatangani oleh OPD BPBD Provinsi anggota MPU. Yang ketiga, PKS nomor 84 2019 ya tentang penyelenggaraan event pariwisata anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang ditandatangani oleh Dinas Pariwisata dan Industri Perdagangan. Yang keempat, PKS nomor 85 2019 tentang pengembangan penanaman modal sektor pariwisata yang ditandatangani oleh Dinas PMP TSP Provinsi anggota MPU. Kelima, PKS 86 2019 tentang kerjasama perdagangan offline dan online Provinsi Mitra Praja Utama. Yang keenam, PKS nomor 87 2019 tentang penanganan bersama warga binaan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), ODMK, ODGJ, dan penanggulangan bencana oleh Satpol PP Provinsi anggota MPU. Ketujuh, PKS nomor 88 2019 tentang pengelolaan integrasi informasi pangan anggota MPU yang ditandatangani oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi anggota. Kedelapan, PKS nomor 89 tahun 2019 tentang kerjasama penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPU antar 10 provinsi anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang ditandatangani oleh DP3A P2 KB Provinsi anggota MPU. Kesembilan, PKS tentang nomor 90 tahun 2019 tentang penanggulangan bencana bidang kesehatan atau penguatan budaya masyarakat tangguh yang ditandatangani oleh Dinas Kesehatan 10 Provinsi. PKS nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program travel corridor yang ditandatangani Dinas Pariwisata. 11, PKS nomor 92 tahun 2021 tentang penegakan hukum dalam penanganan COVID-19 yang ditandatangani oleh Satpol PP Provinsi anggota MPU. Terakhir ke-12, PKS nomor 92 tahun 2021 tentang penanganan kesehatan kasus COVID yang ditandatangani oleh Dinas Kesehatan Provinsi anggota MPU. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dinamika organisasi yang menyebabkan perubahan SOTK atau nomenklatur dari OPD di provinsi dan pergeseran personil yang terjadi pada lingkup internal provinsi anggota MPU beberapa tahun terakhir ini menyebabkan pengawalan terhadap implementasi dari beberapa PKS yang telah ini mengalami beberapa kendala. Namun demikian, pada kesempatan ragap di NTB ini diupayakan semaksimal mungkin penyusunan rencana aksi disesuaikan dengan ruang lingkup yang tertera dalam perjanjian kerjasama. Dalam rangka menjawab tantangan kekinian seperti arahan dari Sekda Provinsi NTB kemarin, perubahan atau adendum ruang lingkup dari PKS yang ada menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka meningkatkan efektivitas program masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pembahasan terkait dengan rencana aksi yang memiliki nuansa kerjasama membutuhkan pemikiran yang holistik sehingga memerlukan waktu yang cukup dalam pembahasannya. Oleh karena itu, ada beberapa OPD yang masih dalam proses penyusunan rencana aksi PKS. Sementara itu, Sekber MPU tetap mengawal proses penyusunan rencana aksi tersebut hingga selesai. Atas nama Sekretariat bersama MPU, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajaran, terutama dari Biro Pemerintahan sebagai host
atas fasilitasi dan kerjasama yang sangat baik sehingga acara ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kepada Bapak Ibu Kepala OPD yang mewakili hadir offline dan online, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang tinggi atas komitmen Bapak dan Ibu terhadap kerjasama yang kita jalin selama ini. Semoga ini menjadi amalan yang baik buat kita semua. Demikian laporan singkat dari saya terkait dengan hasil pelaksanaan rapat gabungan ke-20 tahun 2022 di Nusa Tenggara Barat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Direktur Eksekutif Sekretaris Bersama MPU yang telah melaporkan rumusan yang telah melaporkan beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam pelaksanaan. Tadinya telah disampaikan bahwa perangkat daerah mitra Praja Utama. Dan selanjutnya saya mohon kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan rapat gabungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Kami menyampaikan permohonan maklum dari Pak Sekretaris Daerah yang pagi ini sedang beracara di acara Hari Guru Nasional bersama Dinas Pendidikan di lapangan umum Mataram. Sehingga beliau menugaskan kami untuk mewakili acara penutupan rapat koordinasi forum kerjasama mitra Praja Utama di Nusa Tenggara Barat. Sebelum itu mohon izin karena ada duka di daerah Cianjur, Jawa Barat. Gempa bumi yang memang pernah dialami kami di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu kepada semua rekan-rekan yang hadir pada saat ini kita sejenak berdoa semoga bencana ini tidak berlanjut dan semua yang kena musibah diberikan ketenangan, kesabaran untuk tetap selalu berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu. Berdoa sesuai agama masing-masing kita mulai. Selesai. Terima kasih. Izin saya menyampaikan sambutan Bapak Provinsi Nusa Tenggara Barat pada acara penutupan rapat gabungan anggota forum kerjasama daerah mitra Praja Utama ke-12 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama, Pak Sunarno, beserta rombongan yang hadir di sini, Bapak dan Ibu Kepala Biro Pemerintahan dan Kepala Biro Kerjasama yang tergabung dalam lingkup Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang hadir secara offline maupun online, Bapak dan Ibu Kepala Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Mitra Praja Utama yang hadir secara offline maupun online. Singkatnya para undangan penutupan rapat gabungan ini yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izin dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama dan menyelesaikan pelaksanaan rapat gabungan anggota forum kerjasama daerah Mitra Praja Utama ke-12 Mataram NTB sejak hari Rabu 23 November sampai dengan Jumat 25 November 2022. Saudara-saudara yang saya hormati, pelaksanaan rapat gabungan forum kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah disepakati bersama oleh seluruh anggota forum kerjasama daerah Mitra Praja Utama yang tertuang dalam surat keputusan bersama nomor 74 SK/MPU/2017 tentang jadwal rapat kerja gubernur dan rapat gabungan anggota forum kerjasama daerah MPU tahun 2019 sampai 2023. Di mana untuk tahun 2022 rapat gabungan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam pertemuan rapat gabungan ini telah dibahas rencana aksi dari 12 perjanjian kerjasama yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Bersama yang melibatkan 9 perangkat daerah teknis, yaitu Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Produk dan Keluarga Bencana, dan Dinas Kesehatan dari 10 provinsi yang tergabung dalam FKD MPU yang dilakukan secara hibrid baik offline maupun online. Saudara-saudara yang saya hormati, selain membahas rencana aksi 12 perjanjian kerjasama tadi, rapat ini juga memfasilitasi pertemuan antar kepala biro yang membidangi kerjasama lingkup FKD MPU untuk menentukan kebijakan-kebijakan ataupun langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kerjasama antar anggota forum kerjasama daerah Mitra Kerja Utama ke depan. Kita berharap hasil pelaksanaan rapat gabungan anggota forum kerjasama ini dapat menjadi acuan dan langkah bersama dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Tentunya juga diharapkan dengan adanya forum kerjasama daerah Mitra Praja Utama ini dapat meningkatkan silaturahmi dan sebagai wadah bagi anggotanya untuk saling melengkapi keterbatasan masing-masing daerah. Demikian kiranya beberapa hal yang dapat disampaikan dengan mengucapkan secara bersama kita alhamdulillahirobbilalamin. Rapat gabungan anggota forum kerjasama daerah Mitra Praja Utama ke-22 tahun 2022 di Nusa Tenggara Barat dengan resmi saya tutup. Semoga Allah senantiasa membimbing, memberi kesehatan, kekuatan, dan meridhoi upaya kita bersama ke arah yang lebih baik. Semoga rapat gabungan MPU yang berikutnya, informasi dari Sekber tadi akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Demikian kami sampaikan sambutan Sekretaris Daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Asn, Pemerintahan dan Siapa Rakyat serta Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih pula saya sampaikan kepada pesan hubungan MPU baik yang mengikuti offline maupun online, bahwa kita telah memperoleh output bahwa telah tersusun
rencana aksi dari 12 perjanjian kerjasama yang sebelumnya sudah kita tanda tangani. Dan tentu harapan kami, sebagaimana arahan Bapak Sekda kemarin, bahwa kerjasama ini mari terus kita cari potensi untuk kita kerjakan secara bersama-sama, sehingga tentunya bisa kita laksanakan secara lebih efektif dan efisien. Demikian, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada teman-teman dari Direktur Eksekutif Sekretaris Bersama MPU yang telah mengawal kegiatan ini sejak dibuka pada tanggal 23 sampai dengan hari ini. Kita telah memperoleh rumusan untuk kita laksanakan, tentunya mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara maksimal. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, khususnya dari OPD SKPD yang ada PKS yang kemarin dibahas redaksinya. Setelah ini mohon jangan meninggalkan room dulu karena nanti akan ada penjelasan terkait mekanisme penandatanganan redaksi yang akan disampaikan oleh tim IT dari Sekjen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sektor MPU ingin menjelaskan mengenai tanda tangan digital yang akan jika tidak sekilas mengenai tanda tangan digital, jika tidak masih belum ada yang mengerti, mungkin nanti akan ada sesi atau bisa direct langsung ke saya, nanti akan saya share mengenai tutorial digital signature yang akan dilaksanakan. Walaupun tidak bisa hari ini, tapi ini sistem kita siapkan semacam mungkin sampai dengan maksimal seminggu setelah hari ini. Mengenai tutorial dan tata caranya secara tertulis akan kami sampaikan kepada dinas masing-masing. Terus username password nanti akan kita sampaikan juga di dalamnya, ada username password agar bisa mengakses sistem ini dengan menggunakan username yang telah kami berikan. Sebagai gambaran saja, saya akan menjelaskan mengenai hal ini, yaitu nanti akan kami daftarkan akun email yang sudah kami buat dengan username password yang kami berikan. Saya akan memberikan contoh langsung sebagai gambaran nantinya harus menggunakan untuk pada saat awal-awal itu menggunakan akun atau domain dengan alamat www atau https://sekbermpu.com. Nah, setelah masuk sekbermpu.com akan dihadapkan pada layar login sebagai security-nya, login identifikasi, nanti akun yang telah kami berikan. Akan saya contohkan. Pertama-tama harus masuk ini menggunakan akun yang telah saya buat. Login. Nanti akan dihadapkan pada
dashboard seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini kita gunakan sudah pada saat Rakergub dan Ragap di tahun 2021 dulu. Nanti akan dihadapkan pada notifikasi. Di sini nanti setiap SKPD OPD akan mendapat notifikasi di sini bahwasannya ada file yang harus ditandatangani. Karena ini belum kita masukkan, jadi notifikasi ini nanti akan muncul di dashboard ibu-ibu, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat notifikasi ini. Di sini sebagai tanda untuk alert untuk bahwasannya tanda tangan ini sudah dilakukan atau belum. Selanjutnya nanti akan dihadapkan pada file dokumen. Kita contohkan saja, contoh nanti di dashboard Bapak Ibu sekalian tidak muncul seperti ini banyak, tapi sesuai dengan dinasnya masing-masing. Kalau UMKM yang muncul nanti hanya UMKM saja. Kita contohkan pada saat Dinkes. Di sini sudah ada file Dinkes, maka yang harus dilakukan adalah membuka file tersebut. Dilihat pada kolom tanda tangan. Ini file hanya contoh saja, belum file yang sesungguhnya renaksi yang harus ditandatangani. Kita contohkan saja. Ini ada kolom tanda tangan, nanti dicari sesuai dengan nama dan provinsinya masing-masing. Ini sudah ada. Siapa yang sudah tanda tangan nanti akan terekam bahwasannya provinsi mana yang sudah melakukan tanda tangan. Cukup setelah dihadapkan pada halaman tanda tangan di sini dilakukan persiapan, yakni menyiapkan file tanda tangan beserta stempel dinas masing-masing dalam bentuk transparan atau PNG. Biasanya kan ada JPG, ada PNG. Nah, ini diharapkan bisa memberikan file dalam bentuk PNG. Nah, jika tidak dirasa susah dan sebagainya, nanti kita akan membantunya. Kita contohkan di sini bisa dibubuhkan image. Image di sini kita contohkan saja, kita upload image yang ada sebagai contoh saja. Kita menggunakan image, kita contohkan saja seolah-olah ini adalah tanda tangan. Setelah kita nyari file PNG yang kita siapkan, kita masukkan ke dalam bubuhan tanda tangan. Kita klik insert di sini. Tanda tangan sudah kita siapkan, nanti kita masukkan ke kolom sesuai dengan kolomnya. Tidak. Ini hanya contoh, ini contoh tanda tangan saja. Kita bisa merevisinya juga nanti. Atau tadi setelah image kita juga bisa melakukan, kalau langsung tanda tangan seperti ini kan hasilnya akan jelek. Jadi lebih baik dipersiapkan gambar dengan bubuhan tanda tangan yang sudah ada, tinggal diupload, kita tempatkan di sesuai dengan namanya. Setelah selesai bisa dilakukan penyimpanan. Kita file save-nya, filenya kita save, dia akan melakukan penyimpanan. Nanti akan muncul lagi ke dashboard yang telah disediakan. Cukup simpel sebenarnya.
melakukan tanda tangan digital ini dan dia akan loading. Jika dirasa tidak cukup, ini kita bisa escape. Kita lihat hasilnya. Di sini sudah tertera tanda tangan. Kita lihat. Bahwasanya saya di sini Raden Mas Bejo sudah melakukan tanda tangan. Ini akan terdokumentasi historicalnya. Begitu juga nanti akan SKPD atau OPD yang lain itu akan terdata. Saya rasa cukup penyampaian dari saya. Nanti akan ada file teks secara teks tutorial secara ini akan kita kirimkan ke SKPD OPD masing-masing beserta username passwordnya. Saya rasa cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan lain silahkan monggo. Mohon izin bisa bertanya, Pak? Dari Jawa Timur, Pak. Mohon Pak. Silakan Pak, Jawa Timur monggo. Oke. Pak, mohon izin untuk renaksi ini karena di dinas kami itu kepala dinasnya kan sudah mengalami pergeseran ya Pak ya. Ya betul Pak. Ini kan tentunya kan juga akan berubah juga kan, nama yang di atas, kemudian tanda tangan yang di badan dan sebagainya. Ini tidak menutup kemungkinan dari provinsi yang lain juga sama. Filenya ini nanti apakah bisa diedit disesuaikan dengan nama kepala dinas yang baru atau bagaimana? Siap. Untuk filenya itu masih kita kompilasi Pak ya, satu. Terus juga yang kedua, jika ada perubahan itu masih bisa diedit. File bisa diedit jika ada perubahan, entah itu pasalnya, entah itu teksnya dan sebagainya gitu Pak. Masih ada perubahan jika ada yang kurang berkenan untuk provinsi tersebut, baik nama maupun teks yang hasil dari kesepakatan renaksi di provinsi masing-masing. Jadi kemarin kan provinsi masing-masing sudah merekomendasikan apa saja yang menjadi bahan catatan renaksi, sehingga nanti Sekber MPU akan mengkompilasi dari masing-masing provinsi untuk dijadikan satu, mana ya dipilah mana yang untuk kerjasama, mana yang untuk lokal akan dipisah. Mungkin tidak ditayangkan di sini, kerjasama lintas provinsi ini yang akan ditaruh di file kesepakatan gitu Pak. Jadi jika provinsi Jawa Timur contohnya tadi ada hal yang perlu diedit, baik itu teksnya maupun nama pimpinannya akan bisa diedit. Oh, ya. Seperti itu Pak. Mungkin ada yang lain Pak? Iya, untuk terkait dengan penyampaian tutorial nanti teks tutorial, kemudian tadi dari teman-teman dari dinas di OPD kami di Jawa Timur menanyakan Pak bagaimana caranya untuk mendapatkan akun dan lain sebagainya, itu mungkin ada informasi kapan kemudian diberikan kepada siapa, karena di sini kan dari dinas terutama kami yang di dinas P3AK ini tentunya kan juga ada berapa yang ikut, itu apakah disampaikan ke masing-masing atau bagaimana gitu Pak? Mohon izin Pak. Akan kami kirimkan sesuai dengan dinasnya Pak. Tapi kepada siapa nanti dari administrasi dari Sekber MPU akan mendelivery, saya pikir sesuai dengan namanya yang baik yang hadir sini nanti akan kita cross check Pak. Siap. Ya, akan cross check langsung. Jadi tutorial username password ini diharapkan tepat sasaran gitu Pak ya. Jadi tidak disalahgunakan dan pas orangnya yang megang karena mungkin kehadirannya atau kewenangannya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Karena kan dari Sekber ini tidak menyediakan format Google Form ya untuk isian daftar hadir dan siapa. Karena ini tadi ada juga dari OPD kami yang baru mendapatkan dispo, baru ikut yang di akhir, sehingga kan perjalanan mulai hari pertama kedua bagaimana kan tidak mengetahui.
beliaunya menanyakan kepada kami, sehingga padahal kemarin kan sudah terbagi di room chat masing-masing kan. Ya, betul, betul. Jadi begini juga Pak, untuk pendokumentasian link dari setiap room event kita ini mulai dari hari Rabu sampai dengan hari ini akan kita kompilasi juga per room. Terus untuk semua room juga nanti link tersebut akan kita bagikan agar semuanya yang hadir maupun yang hadir di offline maupun yang online itu mendapatkan dokumentasi masing-masing itu Pak. Linknya akan kita sebar Pak. Dan recordingnya dapat dilihat atau diputar berulang-ulang. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi apa bisa kami mengetahui kira-kira kapan untuk penyampaian ini kepada masing-masing provinsi atau OPD, Pak? Ini kita rentang waktunya maksimal 1 minggu, Pak ya. Seminggu dari hari ini ya penutupannya. Seminggu dari hari ini, semoga setelah kami prepare di Jakarta karena kondisi hari Senin atau Selasa, paling lambat Selasa itu sudah kami kirimkan link tutorial dan sebagainya, sudah kami kirimkan semuanya ke SKPD OPD masing-masing Pak, seluruh provinsi anggota MPU Pak. Matur nuwun Pak. Nggih Pak, nggih. Ada pertanyaan dari provinsi lain mungkin? Masih bertanya Pak dari Jawa Timur Pak. Nggih Pak. Bapak dari mana Pak? Dari Dinas Pertanian, Pangan Jawa Timur, menanyakan apakah, mohon maaf karena mengikuti baru agak terakhir ini, sehingga menanyakan apakah dari rumpun Dinas Pertanian ada perjanjian kerjasama Pak antar provinsinya? Belum tahu. Saya lihat tadi di foldernya kok tidak terlihat itu. Menurut informasi dari Pak Banu Harganka, Sekjen MPU, ada juga perjanjiannya Pak. Nanti jika Bapak belum mendapatkan, nanti baik rancangannya maupun hasil akhirnya itu nanti akan kita sampaikan dulu agar bisa dibaca sebelum ditandatangani, gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi dari provinsi lain atau PD SKPD lain? Monggo. Maaf Pak, mau bertanya, saya dari Diskop DIY. Bu, monggo Bu. Ini untuk tanda tangannya, apakah itu harus tanda tangan dengan cap atau kita boleh pakai QR code TTE, karena di DIY sudah ada TTE. Terima kasih. Karena untuk keseragaman Bu ya, stempel dan tanda tangan seperti biasa Bu. Jadi tidak menggunakan QR code. Belum semua. Karena belum semua provinsi mungkin menggunakan QR code Bu. Jadi yang diupload adalah file, stempel dan tanda tangan selain QR code. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin Bapak dari Jawa Timur. Monggo Pak. Dari Indak Jatim, ini kan posisi kepala dinasnya masih ada di luar negeri, dan kemungkinan kemarin sudah ada pelantikan kepala dinas yang baru. Jadi kami masih belum dapat memastikan untuk yang menandatangani kepala dinas yang lama atau yang baru. Karena posisi SPMT-nya pun juga masih belum ada dari kantor Pekda itu pripun nggih Pak? Oh, mengenai nama itu masih bisa editable Pak. Jadi jika nama belum ada ini itu bisa diedit kami dengan nanti konfirmasi ke kami, karena Jawa Timur Pak ya, Jatim kita kemarin itu mendapat beberapa nama dari Bu Dwi Mardiana, beberapa nama SKPD OPD seperti Pak. Jika ada perubahan nama maupun kapannya nanti untuk melakukan tanda tangan itu bisa dikonfirmasikan gitu Pak. Jadi tidak ada isu lagi Pak. Jadi Pak, kalau untuk tanda tangannya per tanggal berapa Pak kurang lebih ya?
untuk di dokumen. Tanda tangan maksimal itu minimal hari Selasa kita sudah mengirimkan username dan password, Pak. Enggak, untuk di dokumennya itu kan ada istilah ditandatangani tanggal berapa. Nah, itu untuk tanggalnya. Jadi kita mungkin bisa menyesuaikan kondisi SPMT yang baru nanti. Tanggal berapa? Untuk tanggal pengajiannya. Sebentar Pak ya, saya konfirmasi dahulu Pak. Baik, Bapak. Oke, tanggalnya sesuai dengan kegiatan ragab, sesuai dengan ragab hari ini gitu Pak ya, tanggalnya. Tapi penandatangannya mungkin bisa mundur gitu Pak. Baik, kami sampaikan ke pimpinan, Pak. Matur nuwun. Gimana Pak? Baik, kami sampaikan ke pimpinan. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya dari Jawa Tengah. Nggih, Bu Bu. Ida Pak. Ida, nggih Bu. Sehat Bu, nggih. Secara teknis yang sewu, untuk pembubuhan materai itu bagaimana nggih? Apakah diperlukan karena ini kan secara digital nggih? Ngatur mawon, matur nuwun. Assalamualaikum. Oke. Untuk materai mungkin nanti MPU yang akan nanggung gitu Bu. Jadi masih secara digital. Nanti kita bisa siapkan pada saat ngeprintnya itu kita jadikan dalam bentuk digital maupun hard itu nanti sudah ada materai, bubuhan materainya gitu. Walaupun nanti secara layar itu belum ada materainya, tapi begitu kita cetak secara print out maupun hasil keseluruhan nanti sudah akan dibubuhi materai oleh MPU, sekber MPU gitu Bu. Nggih. Baik, matur nuwun Pak. Nggih Bu. Izin bertanya Pak. Nggih, monggo. Saya Nita Sari dari Dinsos Provinsi Jawa Barat, Pak. Siap, nggih, monggo. Maaf Pak, mungkin takutnya pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan, tapi karena saya baru kali ini ikut Pak. Kalau untuk penyusunan rencana aksi ini, apakah sudah harus ada perjanjian kerjasamanya dengan provinsi lain Pak? Penjelasannya Pak. Ya, landasannya adalah pembahasan rencana aksi kemarin itu adalah kompilasi dari 10 provinsi anggota MPU dan sudah ada landasan PKS-nya, Bu. Oh, sudah ada landasan ininya ya. Betul. Perjanjian kerjasamanya. Dari SKB maupun PKS-nya sudah ada. Nah, ini pada saat sekarang ini adalah tindak lanjut dari PKS tersebut. Oh, begitu, Pak. Oke. Kalau bisa, Pak, untuk PKS-nya bisa di-share, Pak? Siap, nanti akan dikirim juga PKS sesuai dengan SKPD atau OPD masing-masing gitu ya. PKS yang sudah ditandatangani sebagai landasan. Iya, iya. Oh, baik. Ya, terima kasih. Tadi dari Ibu dari mana? Dinsos Provinsi Jawa Barat. Baik Bu, segera kami catat untuk nanti akan kami kirimkan Bu ya. Ya. Jadi Mas. Dari Satpol PP Provinsi NTB. Siap. Nah, berkaitan dengan renaksi yang kemarin, itu kami belum mengisi, Mas. Jadi apa yang kami anukan kemarin itu renaksi yang penegakan hukum dengan COVID. Boleh enggak kami kirim kami isi dan kami kirim, Pak? Kami sudah sampaikan tadi ke Pak Banu juga. Baik, bisa dikirim. Itu menyusul seperti ada beberapa provinsi juga menyusul, Pak. Enggak masalah, maka mungkin draft renaksi yang akan ditandatangani itu nanti akan kami kompilasi dengan dengan provinsi anggota MPU. Jadi kalau seandainya belum mengirimkan ya bisa dikirimkan ke saya atau Pak Banu gitu, Pak. Siap, makasih. Sama-sama, Pak. Monggo, Pak. Dari provinsi yang lain tadi
Nggih, monggo. Jabar, Pak. Nggih. Dari Ya. Dinas Pundi, Pak? Ketahanan Pangan, Pak, Provinsi Ketahanan Jabar. Pangan Jabar, monggo. Ya. Ini Pak terkait tentang masa berlaku PKS ini, Pak. Apakah memang sudah ditentukan berapa tahun? Ini kan Desember ya penandatanganannya. Betul, betul. Nah, yang pertama itu, yang kedua, ketika tanda tangan sudah disahkan, Pak, semua sudah tanda tangan. Tahu-tahu di pertengahannya ada isu-isu strategis ya yang menyangkut masalah kegiatan-kegiatan. Misalkan dalam ruang lingkup kerjasama ini, Pak, ada poin-poin tertentu yang memang di isu strategis ini muncul nih, Pak. Apa bisa dirubah atau kalau sudah tanda tangan di lampirannya? Itu aja, Pak. Baik. Untuk yang pertama tadi untuk bisa berlaku, Pak. Halo? Halo, iya, Pak. Masa berlakunya 5 tahun atau Pak? Oke. Standar 5 tahun. Terus jika di tengah jalan ada perubahan, mungkin bisa dilihat kegiatannya tersebut. Apakah kegiatan tersebut masih lokal atau bersifat kerjasama gitu, Pak ya? Tapi setidaknya jadi kalau ada perubahan di tengah jalan, ya mungkin tidak dirubah semuanya. Jadi nanti coba saya konfirmasi kepada Pak Direktur perubahan di jalan tersebut apakah akan mempengaruhi secara keseluruhan gitu, Pak ya. Ya, Pak. Nanti coba kami akan tanyakan. Mungkin jawaban saya sementara seperti itu, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. BPM DIY izin bertanya. Monggo, Bu. Tadi Bu Heni, tadi disampaikan penandatanganan berita acara ini tertanggal kemarin ya, atau hari ini. Kalau posisi kepala dinas kami tidak berada di Indonesia saat ini, bagaimana? Apakah nanti tidak berpengaruh? Baik. Untuk penandatanganan itu tidak hari ini memang, tapi nanti akan kami kirimkan satu mengenai proses tanda tangan tersebut. Tanggal berita acaranya. Tanggal berita acaranya hari Maksud ini, saya Bu. yang tertulis. Hari ini yang kita pakai. Beliau tidak ada, Nah. ya, tetapi karena tidak ada di tempat sebenarnya. Enggak apa-apa, Bu. Jadi tanggalnya secara tanggal kita gunakan hari ini. Untuk teknis penandatangannya itu sementara kita akan arrange itu 1 minggu sejak hari Selasa yang akan datang, 1 minggu ke depan. Jika memang dirasa kurang, kita akan tambah harinya gitu, Bu ya. Maksud saya kepastian hukumnya itu, kalau hari ini kan beliau tidak di tempat kok bisa tanda tangan gitu. Enggak masalah atau? Tidak masalah sepertinya. Kan tertulisnya berita acara pada hari ini tanggal 25. Betul. Tanda tangannya bisa lebih dari tanggal 25 atau nanti pada bulan Desember kan begitu ya, Bu ya. Terima kasih. Selama pejabatnya masih ada namanya sama, itu mungkin ada rentang waktu tanda tangan menunggu juga tidak masalah, Bu. Karena juga PKS sebelumnya juga seperti itu, bahkan memakan waktu 1 bulan dari tanggal yang sudah tertulis. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Seperti itu, Bu. Jadi mengenai tanggal dan kapan tanda tangannya sudah tidak menjadi isu lagi, diharapkan seperti itu. Monggo kalau ada yang lain. Dari Jawa Barat, usul, Pak. Siap, Pak. Saya dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Pak. Terkait teknis, Pak, barangkali usul saja bagaimana kalau setiap kelompok, setiap room itu nanti dinas-dinas ada PIC dari MPU-nya, dari adminnya, sehingga nanti adminnya yang nanti adminnya itu sebagai PIC, kami yang dari provinsi-provinsi itu berhubungan dengan PIC tersebut terkait dengan data, terkait dengan penatanganan dan lain-lainnya, sehingga mungkin akan mempermudah komunikasi dan untuk mempermudah teknis penatanganan dari
kesepakatan tersebut. Ini usul saja Pak, tapi mungkin itu lebih efektif daripada dikelompokkan di MPU, tapi akan lebih efektif kalau dikelompokkan per room atau per dinas Pak. Itu usul saja Pak. J, akan kami catat Pak J. Terus juga jika kami memberikan solusi, jika tidak Bapak-Bapak Ibu sekalian tidak tahu dan sebagainya, kami akan menampung Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup mengirimkan file stempel dan tanda tangan saja. Nanti kan kita kompilasi, kita akan melakukan itu. Tentunya nanti akan kita report kembali kepada Bapak sekalian. Seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Matur nuwun masukannya Pak. Mungkin dari provinsi lain? Satu lagi Pak, boleh Pak? Jawaban Pak. Monggo. Ya, ini terkait tentang nomor Pak, nomor perjanjian. Apa kita juga mengeluarkan nih Pak di nomor tersebut Pak? Nanti akan kaitannya mungkin Cyber MPU akan meminta nomor itu berkaitan dengan biro pemerintahan masing-masing ya. Mungkin seperti itu Pak ya. Oke. Siap. Jadi akan koordinasi sama biro pemerintahan provinsi, nomor untuk renaksi, kesepakatan renaksi kali ini gitu Pak. Siap. J. Izin Pak. J, monggo. Nggih, Pak, saya dari Dinas Sosial P3A Bali. Mohon maaf, ini saya baru bisa terhubung kembali. Ini sekarang saya melalui HP, Pak. Mohon maaf, ini tadi di laptop. Saya agak terpotong mengikuti proses rapat ini. Jadi pada prinsipnya mohon penjelasan atau petunjuk terkait dengan penandatanganan tersebut, Pak. Apakah tadi yang terakhir saya dengar, apakah kami akan untuk hak tanda tangannya itu saya menunggu kiriman seperti itu ya Pak ya mungkin Pak. Mohon maaf ini ya, Pak, betul, saya Pak. tidak mengikuti dari tadi. Teknis penandatangannya nanti itu kami akan mengirimkan tutorial dan username password. Setelah itu jika tidak memungkinkan juga, maka kami Bapak cukup mengirimkan ke Sekber itu file tanda tangan dan stempel saja gitu Pak ya. Jadi yang kedua itu kami mengirimkan contoh tanda tangan kepala dinas dan terpisah contoh stempel begitu. Iya, itu nanti yang akan digunakan untuk diupload sebagai tanda tangan digitalnya gitu Pak. Oh begitu nggak? Jika ada kesulitan berarti dalam kami penguploadan nanti kami akan bantu mengupload gitu Pak. Jadi cukup lewat WA, kirim lewat WA, stempel dan tanda tangan pejabat yang di sana. Kami akan bantu untuk upload sehingga nanti kami bisa report, oh ini dari Bali sudah ada, ini monggo dicek kembali. Izin satu lagi Pak, apakah nanti contoh itu kami teruskan ke biro pemerintahan di Bali atau langsung direct ke Bapak? Langsung direct saja, enggak apa-apa. Kalau Mengenai kontak person saya kirimkan melalui chat di sini Pak ya. Nggih. Sudah saya chat. Ya. Baik, itu kontak person saya bisa segera membuka konsultasi 24 jam untuk Bapak Ibu sekalian. Kami buka layanan tersebut. Bahkan sampai jika ada kendala atau kesusahan mengenai teknis penandatangannya, silakan kirim lewat WA. Kami nanti akan bantu untuk penandatangannya. Dan nanti kami juga akan report balik mengenai. Terima kasih Pak. Hal itu, ya, nggih, monggo Pak, monggo. Ini dengan identitas Pak Bejo gitu ya? Bejo. Nama lengkapnya Pak Bejo. Terus ini saya menggunakan perangkatnya Pak Direktur, Pak Warno. Makanya Pak Warno. Pak Warno mukanya Bejo gitu Pak, nggih.
Saya rasa cukup jika nanti Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang masih hadir di sini ada kendala bisa langsung direct ke nomor saya langsung atau menghubungi Sekber MPO yang sudah biasa komunikasi adalah Mbak Titi, Pak Banu atau dengan Pak Warna, monggo saja nanti pasti akan diteruskan ke dalam internal Sekber MPO. Selebihnya mungkin mungkin ini saja. Terima kasih atas kehadirannya. Acara ini mungkin sekaligus saya takutnya ngelunjak karena tadi dapat info silakan ditutup Mas Bejo. Nah, jadi mungkin sesi kali ini akan saya tutup. Tadi walaupun sudah ditutup, tapi konsultasi hari ini saya tutup. Mungkin seperti itu Pak Nj. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu untuk file-file atau konfirmasi untuk penandatangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rom untuk hari ini akan kami tutup. Terima kasih. Bisa izin live ya Pak? Ye. Terima kasih Pak Bejo. Sama-sama Pak.